Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah minggu ini. Walaupun kemudian kita mengadakannya secara online, namun itu semua tidak mengurangi sukacita dan berkat Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyediakan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, supaya hadirat Allah turun dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi ini kami bisa bersama-sama datang, bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, dalam bentuk apapun kami beribadah, dengan cara seperti apapun kami datang kepadamu, kami yakin Engkau melihat setiap hidup dan hati kami. Engkau melihat kesungguhan kami, Engkau melihat totalitas kami. Dan pagi ini kami datang untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami saat ini, pagi ini, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu marilah Tuhan, Engkau berkarya, Engkau bekerja dalam hidup kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu menjadi pribadi yang diperbarui, menjadi pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Berkati firman-Mu pagi ini, biarlah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, belajar dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, siapkan hati dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari firman Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berlega pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah kerjakanlah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah keselamatan itu sebenarnya? Itu menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Saudara, keselamatan bukanlah sekedar sebuah
status atau gengsi keagamaan. Tetapi keselamatan adalah rahmat kasih Allah yang harus sungguh-sungguh disyukuri. Keselamatan yang menjadi objek dari seluruh proses perjalanan kehidupan iman Kristen kita bukanlah sekedar sebuah barang diskusi atau sesuatu yang hanya bisa sekedar didiskusikan atau mungkin sekedar diperdebatkan. Keselamatan terlebih adalah sebuah realitas kenyataan kehidupan yang harus dihadirkan, yang perlu untuk dihidupi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita belajar tentang keselamatan atau kita berusaha memahami keselamatan itu bukan sekedar status. Keselamatan itu bukan sekedar sebuah barang yang bisa didiskusikan saja. Atau mungkin lebih parah lagi diperdebatkan terus untuk menunjukkan superioritas satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika keselamatan itu bukanlah sekedar sesuatu yang hanya menjadi objek diskusi, menjadi sebuah status, menjadi sebuah hal-hal yang mungkin dapat diperdebatkan atau menjadi kajian untuk diperdebatkan. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana sikap kita di dalam memahami keselamatan itu sendiri. Yang pertama, saudara, di dalam renungan pagi ini, saya ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu, sebagaimana yang telah kita baca dari catatan Rasul Paulus, bukanlah sekedar sebuah status seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tetapi keselamatan itu adalah sebuah tindakan yang hadir di dalam ruang pengalaman hidup kita secara konkret. Keselamatan itu adalah sebuah kenyataan yang kemudian dapat dirasakan dan terus-menerus dikerjakan dengan sebuah sikap takut dan gentar. Jika kita menggunakan bahasa Rasul Paulus, sebuah sikap kekaguman, sebuah sikap hormat, sebuah sikap respek yang ingin kita ataupun yang menyertai seluruh tindakan kita di dalam menghidupi keselamatan itu. Saudara, adalah sebuah kenyataan yang ironis. Ketika orang sibuk untuk memperdebatkan keselamatan, tetapi kemudian keselamatan itu tidak pernah dihadirkan, atau keselamatan itu tidak pernah dirasakan di dalam kehidupan orang yang mengaku dirinya menikmati sebuah keselamatan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang harus sungguh-sungguh dapat dirasakan, dapat dinikmati. Keselamatan tadi sekali lagi saya katakan, bukanlah sekedar sebuah objek yang dapat didiskusikan, yang hanya sekedar diperdebatkan. Tentu kita tidak mempersoalkan hal itu. Keselamatan perlu dipahami dengan baik. Keselamatan dapat didiskusikan, dan harus didiskusikan supaya kemudian kita mengerti. Atau mungkin ada waktunya keselamatan itu menjadi sebuah objek yang dapat kita perdebatkan, dapat kita pertahankan dalam kehidupan iman Kristen. Namun, saudara, keselamatan itu tidak hanya sampai di situ. Keselamatan itu adalah buah. Keselamatan itu adalah sesuatu yang harus terus dihadirkan, sesuatu yang dapat terus dirasakan oleh setiap orang
bahkan lingkungan di mana kita sungguh-sungguh berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sebenarnya pertama ingin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan hari ini kita mendengar berita itu bagi kita. Keselamatan adalah karya Allah di dalam hidup kita, yang bukan hanya sekedar menjadi sebuah sasaran hidup kita yang nanti akan kita dapatkan. Tapi keselamatan adalah sesuatu yang bersifat kekinian, sesuatu yang hadir kini dan di sini. Mungkin saudara ingat cerita tentang Sakius yang pada waktu Yesus lewat di kota Yeriko, kemudian mencoba mencari tahu seperti apa sih Yesus itu orangnya. Lalu kemudian dalam kisah itu dikatakan Yesus akhirnya menghampiri Sakius, dan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam percakapannya membuat Sakius pada akhirnya berusaha untuk memperbaiki hidupnya dan mengembalikan apa yang telah ia ambil dari orang miskin dan memberikan sebagian dari apa yang ia miliki kepada orang-orang miskin itu. Setelah Sakius kemudian mengerjakan hal itu, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini." Saudara, pernyataan itu menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah sebuah realitas keakanan atau sesuatu yang hanya kita nikmati nanti di dalam kekekalan. Tetapi keselamatan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam dunia secara manusia, yang mengubah kehidupan manusia, yang kemudian memberikan sebuah dampak kualitas baru yang mentransformasi kehidupan. Itulah sebuah keselamatan. Dan tidaklah berlebihan ketika Paulus kemudian mengatakan kepada jemaat di Filipi, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu adalah sesuatu yang perlu untuk dikerjakan. Keselamatan adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Keselamatan adalah sebuah kualitas kehidupan yang harus sungguh-sungguh memberi dampak di mana kita berada. Nah, ini hal pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Bahwa keselamatan itu bukanlah status. Keselamatan adalah tindakan yang nyata, yang hadir di dalam ruang pengalaman, sehingga kemudian orang dapat merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita yang perlu kita kerjakan dengan sikap kekaguman, sikap takut, sikap hormat kepada Allah. Karena Allah sendiri sudah mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang kita pelajari pada ibadah pagi hari ini. Yang kedua, saudara, keselamatan yang adalah karya Allah tadi yang harus nyata di dalam kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang bukan bersifat ataupun sebuah kenyataan kehidupan yang bukan bersifat kondisional. Di dalam bagian ini, saudara, kita diajarkan oleh Paulus untuk memahami bahwa keselamatan itu adalah sebuah kenyataan kehidupan yang seharusnya terjadi secara terus-menerus. Paulus di dalam bagian ayat ini juga ingin memberikan sebuah masukan kepada jemaat atau kritik lah, boleh dikatakan begitu. Ketika ada banyak orang, ada jemaat yang tidak merealisasikan karya keselamatan itu di dalam hidup mereka. Tidak merealisasikan keselamatan itu dalam hidup mereka. Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu.
kerjakan keselamatanmu bukan hanya pada saat aku hadir, terlebih pada saat aku tidak hadir. Ada mungkin sebagian jemaat yang melihat bahwa upaya untuk merealisasikan keselamatan, ya kalau ada Pak Pendeta, kalau ada Pak Gembala, atau kalau ada orang lain. Saudara, keselamatan itu adalah persoalan diri kita dengan Tuhan. Keselamatan itu adalah perwujudan iman kita dengan Allah. Keselamatan itu adalah bentuk dari transformasi yang Allah kerjakan dalam diri kita. Nah, karena itu keselamatan bukan sesuatu yang bersifat kondisional. Kalau lagi baik, kalau lagi oke, saya mau kerjakan keselamatan. Kalau lagi saya mendapatkan berkat, baru saya mau kerjakan keselamatan. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang baik, baru saya mau kerjakan keselamatan. Atau kalau saya di depan banyak orang, baru saya mau kerjakan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah karya Allah yang harus terus nyata dalam diri kita dan bukan bersifat kondisional. Paulus tegaskan, kalau dulu kamu sudah berbuat yang baik, teruslah kerjakan. Teruslah kerjakan. Kalau dulu kamu sudah taat kepada Allah, teruslah kerjakan. Ya, teruslah kerjakan. Biarkanlah itu menjadi sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Menjadi sebuah buah-buah kehidupan di dalam hidupmu. Sebab Rasul Paulus juga menyatakan bahwa ketika dia mengajar kepada jemaat, hidup adalah Kristus bagiku itu. Dan kalau aku mati itu adalah sebuah keuntungan. Kalau aku memang harus hidup, ya berarti kehidupan untuk menghasilkan buah. Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya hidup berbuah. Paulus ingin mengajak jemaat untuk betul-betul memahami bahwa keselamatan ini adalah sesuatu yang bersifat terus-menerus. Sesuatu yang harus terus dikerjakan. Paulus nampaknya memberikan penekanan ini ketika ada sebagian jemaat yang hanya sekedar membangun sebuah kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri, berpusat kepada kepentingannya sendiri. Ya, ketika Paulus memberikan nasihat itu di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita lihat dalam ayat perikop sebelumnya ketika dia mengajarkan tentang prinsip kesetaraan yang Kristus lakukan, menjadi sebuah dasar bagaimana membangun sebuah kehidupan bersama. Di sini Paulus menegaskan sebuah sikap keselamatan yang sungguh-sungguh harus dikerjakan, keselamatan karya Allah yang nyata, yang betul-betul menjadi buah kehidupan dari jemaat. Nah, saudara, inilah yang perlu untuk kemudian kita kerjakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah karya Allah yang nyata. Keselamatan adalah sebuah bentuk tindakan dari buah-buah kehidupan yang telah mengalami perubahan, yang telah mengalami sebuah transformasi dari Allah yang telah mengerjakannya di dalam diri kita. Allah lah yang mengerjakannya. Namun sebagai orang yang telah menikmati karunia Allah, dikatakan dalam ayat tadi, kamu harus mengerjakannya. Kamu harus mewujudkannya. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan karya Allah sudah ada dalam diriku ketika itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus mengerjakan keselamatan diri kita, bukan sebagai sesuatu hal yang bersifat kondisional, tetapi sebuah keselamatan yang sungguh-sungguh mengalir di dalam kehidupan kita sebagai sebuah tindakan yang adalah buah dari karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita harus memahami keselamatan itu. Yang ketiga, keselamatan itu, saudara, yang sesungguhnya adalah seluruh tindakan dari buah-buah kehidupan kita, haruslah menjadi sebuah kesaksian penting bagi dunia. Keselamatan yang sesungguhnya
adalah sebuah tindakan kesaksian bagi dunia. Keselamatan harus diwujudkan, keselamatan harus nyata di tengah-tengah kehidupan yang bercela, kehidupan yang bengkok, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, sebagaimana catatan Rasul Paulus. Keselamatan sebagai sebuah kehidupan yang nyata adalah sebuah tindakan kehidupan yang tidak bercela dan mampu membawa kehidupan kita menjadi bintang di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan ingin agar kehidupan saudara dan saya menjadi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh dapat menghadirkan karya nyata itu di dalam kehidupan kita. Inilah wujud kesaksian kita. Ketika engkau dipanggil menjadi orang yang diselamatkan, maka pada saat itulah di dalam kehidupanmu teremban sebuah tugas kesaksian untuk memberitakan perbuatan-perbuatan karya Allah yang besar. Tidak hanya sekedar dengan mulut kita, tidak hanya dengan sekedar khotbah-khotbah kita, tidak hanya sekedar dengan nasihat kita, tetapi terlebih itu hadir melalui tindakan kehidupan kita. Paulus katakan, biarlah engkau menjadi bintang-bintang di dunia, menjadi bintang-bintang yang menghadirkan karya Allah, yang membawa kehidupan karya nyata bagi dunia ini, sehingga dunia ini mengalami sebuah perubahan kehidupan. Kita perlu hadir dan menyatakan keselamatan itu lewat kehidupan kita. Biarlah bagian dari keluarga kita terkecil merasakan keselamatan itu. Biarlah masyarakat kita yang lebih luas kemudian merasakan karya, sentuhan, keselamatan dari Allah melalui kehidupan kita. Sebab Allah bekerja di dalam diri kita. Ketika keselamatan itu kita rasakan, ketika keselamatan itu kita nikmati, karya Allah ada di dalam diri kita. Dan karya Allah yang ada dalam diri kita itu adalah bagian dari kerja Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengerjakan keselamatan kita di dalam sikap takut dan gentar. Karena Allah ingin kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang menghadirkan keselamatan dimanapun engkau berada. Di dalam dunia seperti apapun engkau berada hari ini. Dunia ini adalah dunia yang sedang membutuhkan keselamatan. Dunia ini sedang ada di dalam sebuah kondisi kehidupan yang sekarat. Mereka membutuhkan keselamatan. Siapakah yang Tuhan panggil untuk menghadirkan keselamatan itu? Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang hadir, yang Tuhan percayakan untuk menghadirkan keselamatan. Sebagaimana Yesus memanggil kita sebagai murid, maka Tuhan mengembankan kepada kita tugas yang ada di dalam dirinya, yaitu untuk menghadirkan keselamatan, untuk membawa kehidupan, perubahan yang besar dalam hidup saudara. Ketika engkau memahami bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana yang pernah saya khotbahkan, ya, saudara bisa mungkin lihat bagian khotbah ini di dalam video yang lain yang membahas tentang ayat Yohanes 14 ayat 6, saya katakan bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka pada saat yang sama, saudara terpanggil untuk mengikuti jejak Yesus, yaitu menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan kiranya menolong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan biarkanlah kita terus menghidupkan keselamatan dalam seluruh praktek kehidupan kita secara konkret. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat waktu yang Kau beri kepada kami pagi ini. Kami dapat beribadah bersama, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mau dekat dengan Tuhan dan mau hidup di dalam karya keselamatan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, bukan hanya sekedar supaya kehidupan kami ini dapat melihat kasih-Mu, tetapi bagaimana kehidupan kami dapat menjadi jalan Tuhan
untuk menghadirkan keselamatan bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi banyak orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Engkau memberkati setiap hidup jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap hidup anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada pagi ini. Kiranya berkat Allah mengalir, memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka semua. Di sepanjang minggu yang akan dijalani, Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong. Memberkati keluarga, pekerjaan, usaha hidup anak-anak-Mu. Dan biarkanlah mereka menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan menutup ibadah kami pada pagi ini. Dan kami mohon kiranya tangan berkat Allah turun atas kehidupan kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan.